Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sebuah isim didahului oleh fi'il majhul, bahasa kita kata kerja pasif, dan isim ini berperan sebagai pelakunya atau yang melakukan perbuatan pasif tersebut, ya, atau boleh juga sebagai penderita, ya, yang dikenai perbuatan. Maka isim ini statusnya adalah sebagai naib fa'il. Dan hukumnya secara i'rab, naib fa'il adalah marfu'. Contoh, syuriba al-asalu. Madu itu telah diminum. Di sini syuriba fi'il dan polanya adalah pola majhul atau kata kerja pasif. Telah diminum. Datang setelahnya isim al-asal. Ya tentu yang melakukan atau yang diminum adalah madu tersebut. Maka al-asalu adalah pelaku untuk syuriba. Ya pelaku ya. Al-asalu pelaku untuk syuriba. Tetapi syuribanya adalah bentuknya majhul pasif. Artinya dikenai atau istilahnya yang diperbuat. Yang diminum. Maka al-asalu adalah di situ statusnya sebagai naibul fa'il. Ya. Nah, gambarannya apa? Kenapa kok bisa dikatakan naibul fa'il? Yang artinya adalah pengganti fa'il, maka jawabannya adalah fa'ilnya dihilangkan. Jadi seandainya di situ dibuat contoh misalkan syariba Ahmadu al-asala. Ahmad minum madu. Maka Ahmad adalah pelaku minum, perbuatan meminum. Tetapi karena kalimat Ahmad dihilangkan, maka di situ al-asalu mengambil posisi Ahmad, menggantikan posisi Ahmad sehingga disebut naibul fa'il. Tetapi fi'ilnya adalah berupa fi'il pola majhul. Ahmad telah meminum madu. Ya. Madu itu telah diminum. Dan kata Ahmad dihilangkan dalam jumlah untuk yang ada naibul fa'ilnya. Yaitu al-asalu. Ya. Sehingga tidak mungkin bertemu dua jabatan sekaligus antara naib fa'il dan fa'il dalam satu jumlah mufidah. Ya. Itulah kenapa dinamakan naibul fa'il. Jadi harus posisinya itu, karena memang naibul fa'il itu maknanya, naib itu artinya pengganti ya. Naib itu artinya pengganti. Sehingga di sini kalimat ini adalah menggantikan posisi fa'il yang hilang. Ya, menggantikan posisi atau status kalimat yang berupa fa'il, yang berstatus sebagai fa'il, yang tidak disebutkan di dalam jumlah. Maka dikatakan naibul fa'il. Ya. Dan catatan, isim yang berstatus naibul fa'il tadi, fi'ilnya harus berupa fi'il dengan pola majhul atau kata kerja pasif. Contoh lain, kusiratiz zujajatu. Kaca itu telah dipecahkan. Maka di situ kusirat adalah fi'il majhul dan az-zujajah adalah statusnya sebagai naibul fa'il. Ya. Demikian wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah dan aturan naib fa'il. Pertama adalah naib fa'il i'rabnya marfu'. Contohnya suriqatis sa'ah. Suriqati as-sa'ah. Jam itu telah dicuri. Maka as-sa'atu tidak boleh dibaca secara mansub ataupun majrur. Harus terbaca secara marfu'. As-sa'atu tidak boleh as-sa'ata ataupun as-sa'ati. Dan fi'il yang mendahulinya harus berupa fi'il majhul, polanya majhul. Bahasa kita kata kerja pasif sebagaimana kita sudah singgung sebelumnya. Maka hufidhal Qur'an. Al-Quran telah dihafal. Ya. Di situ hufidha fi'ilnya adalah pola majhul. Fu'ila yuf'alu. Ya.
fu'ila. Kemudian berikutnya adalah sebagaimana fa'il. Yaitu bila mana naib fa'il mu'annas, maka fi'ilnya mu'annas. Ada tanda ta'nits. Dan bila mana naib fa'il mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar. Saya rasa insyaallah penjelasan untuk ini sudah mafhum ya. Sebagaimana fa'il, adanya tanda ta'nits untuk fi'il yang memang isimnya adalah berupa isim mu'annas. Aurifatil mudarrisatu. Ibu guru itu dikenal. Ya. Di situ al-mudarrisatu isim muannas, tak marbutah, tak ta'nits yang marbutah. Maka harus ada tak ta'nits untuk fiil, yaitu urifat. Di situ tak ta'nits yang maftuhah, yang terbuka. Ya, harus sesuai. Dan bila mana mudzakkar maka tidak perlu dengan tanda muannas. Urifal mudarrisu. Demikian. Kemudian berikutnya, ini juga sama sebenarnya penjelasannya. Fi'il tetap mufrad walaupun naib fa'il berbentuk isim mutsanna ataupun jama'. Ukrima rajulani, dua lelaki telah dimuliakan. Ukrima rijalun, banyak laki-laki yang telah dimuliakan. Maka di situ rajulani dan rijal masing-masing bukan berupa isim mufrad, tetapi fi'il-fi'ilnya yang mendahului naib-naib fa'il tersebut tetap harus berupa fi'il yang mufrad, tidak ikut-ikutan secara bentuk kuantitas kalimat. Ya. Insyaallah ini juga sudah jelas bagaimana ketika kita membahas kaidah fa'il. Poin berikutnya ini juga sama. Ya. Karena ya enggak jauh beda, ya. Maka dikatakan naib fa'il, pengganti fa'il, maka kaidahnya harus sama. Cuman yang jelas kedua jabatan ini yaitu naib fa'il maupun fa'il tidak mungkin bertemu dalam suatu jumlah mufidah. Jadi harus ada yang ngalah. Kalau ada fa'il, berarti naib fa'il nggak ada. Ya. Dan kalau naib fa'il ada, fa'il juga tidak ada. Seperti itu. Nah, kemudian setiap ada fi'il majhul maka harus terdapat naib fa'il setelahnya. Ya. Contohnya, baik berupa kalimat negatif ataupun dalam jumlah ismiyah atau fi'il majhul tersebut terpisah dari naib fa'il. Contoh untuk kalimat negatif, la yusjanul mujrim. Narapidana itu tidak sedang dipenjara. Maka di situ yusjan, tidak dipenjara, adalah kata kerja pasif namun dinonaktifkan, dinegatifkan sehingga tidak sedang dipenjara. Walaupun dinonaktifkan atau dinegatifkan pola kalimatnya, maka kalimat al-mujrim tetap statusnya sebagai naibul fa'il dan i'rabnya marfu'. Kemudian bila mana dalam jumlah ismiyah setelah fi'il majhul harus ada naib fa'il. Walaupun di situ naib fa'il tidak terlihat, ya, maka ada kalimat huwa al-mujrimu yusjanu huwa. Hanya saja tidak disebutkan di dalam jumlah. Atau juga sebagaimana bila mana antara fi'il majhul tersebut terpisah dari naib fa'il. Terpisah dengan suatu kalimat tertentu. Misalkan yusjanul yawma al-mujrimu. Yusjanul yawma al-mujrimu. Di situ ada kalimat al-yawma yang memisahkan antara kalimat yusjan dan al-mujrim. Jelas insyaallah. Ya. Dan yang terakhir, komposisi jumlah fi'liyah yang lain adalah bila mana berunsurkan fi'il majhul dan naib fa'il. Maka fi'il majhul plus naib fa'il itu bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita belajar mengi'rab naib fa'il yang didapati dalam jumlah-jumlah yang sudah dituangkan di dalam tabel. Yuzra'ul basalu fi faslis saif. Bawang ditanam pada musim panas. Al-basal di situ naibu fa'ilin.
Pertama kita sebutkan statusnya. Naib fa'il. I'rabnya marfu'. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun, dan tanda raf'i dengan dhammah li'annahu ismun mufradun. Nah, karena memang al-basal bentuknya isim mufrad, maka rafa'nya marfu'nya dengan tanda baca dhammah. Statusnya apa tadi? Naib fa'il. Karena tidak ada fa'il di situ, dan fi'il adalah fi'il majhul. Contoh lain, sumi'al adhanani yaumal jumu'ah. Terdengar 2 kali adzan pada hari Jumat. Di situ fi'lun sumi'a fi'lun madin mabniyyun lil majhul. Nah, di sini perhatikan, tolong diperhatikan. Sumi'a fi'l madi mabniyyun lil majhul. Bentuk polanya adalah pola majhul, pasif. Tidak diketahui. Ya, pola pasif atau ibaratnya dikenai. Jadi memang kalau istilah bahasa Arab ini tidak harus melulu kita terjemahkan sesuai arti sesungguhnya ya. Kalau arti majhul memang tidak diketahui. Tapi mungkin bahasa mudahnya untuk kita, mabniyun lil majhul, polanya pola pasif. Ya. Mabniyun 'alal fathi. Mabni di atas fathah. Maka sumi'a. Al-adhanani naib fa'il. Statusnya naib fa'il. Marfu'un untuk i'rabnya. Wa alamatu raf'ihi alifun, dan tanda rafa'nya dengan alif. Li'annahu muthanna, lantaran berupa isim muthanna. Nah, ini contoh kalimat yang marfu' dengan tanda alif lantaran berupa isim muthanna. Statusnya apa tadi? Sebagai naib fa'il. Contoh lain. Qutila Abu Fulan. Bapaknya Fulan telah dibunuh. Di situ Abu statusnya adalah naib fa'il. Marfu'un, marfu' secara i'rab. Wa alamatu raf'ihi wawun, dan tanda rafa'nya dengan wawu. Li'annahu minal asma'il khamsah. Kenapa? Karena bentuk isim tersebut adalah merupakan di antara isim-isim yang 5 yang terpilih, atau isim-isim yang dikelompokkan secara khusus. Sebagaimana sudah pernah dikaji ya, yaitu isim yang 5. Nah, dan di sini ada tambahan untuk al-khamsah. Di situ biasanya adalah sebagai mudhaf. Bila memang harus berupa al-asma al-khamsah dengan tanda-tanda seperti itu, yaitu dengan wawu, dengan alif, atau dengan ya dalam i'rabnya masing-masing. Dan mudhaf ilaihnya adalah kalimat fulan. Ya. Dan contoh-contoh lain yang para pendengar azanillahu wa iyyakum dapat menyimak di dalam tabel, melihat, kemudian mempraktekkan untuk bagaimana kita mengi'rab kalimat-kalimat yang memang berstatus sebagai naib fa'il. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.